Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Kami KPU Kota Gorontalo mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kota Gorontalo. Pastikan Anda terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Ayo memilih, jangan golput. Ayo, mari kita ciptakan pemilu yang berkualitas, santun, dan bermartabat. Politik uang merusak tatanan demokrasi. Pemilih cerdas, tolak politik uang. Siapapun pilihan kita, pilihlah yang jujur, amanah, dan berintegritas. Jangan sampai tidak memilih. Dulo Ito memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gorontalo tahun 2018 secara bermartabat, santun, dan berintegritas. Ayo TPS, hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 jadi pemenangnya. Iya, kembali lagi kita di debat publik calon wakil wali kota Gorontalo tahun 2018 dan masih disiarkan secara langsung oleh Mimosa TV dan juga RRI Gorontalo Pro 1 101,8 FM. Dan untuk selanjutnya, hadirin sekalian yang kami hormati, kita akan masuk pada segmen yang keempat. Segmen yang keempat ini adalah debat yang pertama. Kami perlu sampaikan bahwa nantinya masing-masing calon wakil wali kota dipersilahkan untuk saling bertanya selama 60 detik, menjawab selama 120 detik, dan memberikan tanggapan terhadap jawaban yang diberikan selama 60 detik. Kita akan mulai dari calon wakil wali kota nomor urut 1. Silakan bertanya pertama kepada calon wakil wali kota nomor urut 2, kemudian ke calon wakil wali kota nomor urut 3. Kami persilakan nomor urut 1. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan. Mungkin saya singkat saja kepada saudara Rian. Kalau tidak salah, Mas Rian ini dulu sebagai ketua HIPMI yang ada di Provinsi Gorontalo. Saya cuma ingin bertanya, bagaimana seumpamanya Anda ini jadi wakil wali kota, mungkin bisa memberikan saran-saran kepada wali kotanya mengenai serbuan toko Alfamart atau mohon maaf saya menyebutkan merek, gerai-gerai modern ya kalau tidak salah, dalam mungkin sama dengan ini tadi untuk meminikan masalah pedagang-pedagang kecil. Karena sekarang ini kita tidak usah jauh-jauh, Pak. Di jalan saya saja, di jalan Samratulangi itu sudah banyak yang tutup untuk masalah toko atau kios kecil yang ada di Kota Gorontalo. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan calon wakil wali kota. Ya, langsung dijawab selama 120 detik. Baik, saya rasa kita perlu menyikapi secara arif juga bahwa di teori ekonomi pasti ada yang untung, pasti juga ada yang mengalami kekurangan. Namun saya menekankan di sini bahwa Alfamart pun itu membuka lapangan pekerjaan di Kota Gorontalo. Jadi saya rasa tidak masalah dengan tentu kita memprotek pedagang-pedagang kecil selama kita mempunyai regulasi yang jelas. Jadi saya kira itu. Silakan ditanggapi jawaban tadi selama 60 detik. Ya, begini Mas. Maksud saya ini kan serbuan gerai-gerai modern ini kan cukup dahsyat. Baik. Kalau setahu saya izin saja itu cuma ada sekitar 15 atau berapa, sekarang itu sudah 62 untuk di Kota Gorontalo. Baik. Nah, ini yang jadi masalah. Artinya apa? Pedagang-pedagang kecil ini banyak yang kena imbasnya. Itu yang kena imbasnya cukup banyak. Nggak usah jauh-jauh, di tempat saya aja itu sampai berapa itu yang sudah tutup. Nah, itu yang maksud saya, bagaimana saudara Rian kalau umpamanya jadi itu untuk memberikan saran jadi kepada begini, ya. Memang kalau waktunya hanya ditanggapi. Ya, baik. Terima kasih. Waktunya habis. Iya.
Baik, selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil wali kota nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada calon wakil wali kota nomor urut 3, selanjutnya ke nomor urut 1. Kami persilakan nomor urut 2. Oh, sorry. Mohon maaf, maksud kami nomor urut 1 ke nomor urut 3. Silakan. Nomor urut 1 silakan pertanyaan kepada nomor urut 3. Belum apa. Ya, mungkin ini apa ya ke Pak Rusli sendiri, karena saya tahu Pak Rusli ini dulunya sebagai anggota Dewan Provinsi Gorontalo. Saya Pak cuma ingin bertanya, kira-kira bagaimana pemerintah itu seumpamanya ada suatu kebijakan yang dia akan ini kan untuk kota Gorontalo, dan itu caranya bagaimana dengan Dewan sendiri untuk memuluskan untuk masalah kebijakan itu. Artinya contohnya gini, kalau saya macam ada aturan, maksudnya untuk masalah kayak tadi yang saya jelaskan, masalah Alfamart atau apa gitu. Nah itu kalau umpamanya harus dibawa ke Dewan itu bagaimana, dan apabila tidak ditaati itu jadi bagaimana itu Pak Rusli? Saya kira cukup sekian, terima kasih. Baik, silakan dijawab selama ya. 120 detik. Terima kasih Mas Hardi, ini luar biasa. Yang pertama adalah bahwa seluruh kebijakan pemerintah itu dia bisa dalam konteks kebijakan absolut, dalam artian bahwa pemerintah punya kewenangan bisa dibuatkan dalam regulasi seperti perwako atau peraturan wali kota, atau kita memilih dengan cara membuat perda atau peraturan daerah. Nah, sehingga kalau ada hal-hal yang dirasa oleh masyarakat masih sifatnya debatable, perlu dilakukan kajian, ini menurut mereka tidak boleh, ada yang bilang boleh, maka alangkah baiknya itu diusulkan dalam konteks peraturan daerah. Karena bisa saja peraturan wali kota ketika dianggap tidak berpihak kepada publik, kepada rakyat kecil, maka itu akan menjadi sesuatu yang sifatnya punya otoriter ya, punya otoritas. Ini perlu dibuat dalam peraturan daerah agar ini menjadi kebijakan bersama. Sehingga ketika ada investasi masuk, ketika ada apapun masuk, olehnya di awal sebelum kita meminta ada investasi perlu dibuatkan rambu-rambu, dibuatkan regulasi, agar misalnya ya tadi misalnya ada gerai A masuk ya, dia hanya bisa membuka di zonasi ini dalam jarak antara ini dengan ini. Kemudian untuk kawasan-kawasan yang di situ tidak ramai dengan para UKM, dia nggak bisa masuk di situ, dia masuk di daerah yang, sehingga betul-betul ada keberpihakan kepada pengusaha besar dan juga para pengusaha kecil. Sehingga nanti dengan perda zonasi ini atau mungkin dalam tata ruang, saya dengar ada revisi tata ruang pemerintah kota, ini saya kira itu perlu dimasukkan agar ada keseimbangan ya, ada keseimbangan dan ada kontrol, sehingga saya tidak tidak menolak masuknya investasi, tapi yang perlu ini adalah diatur. Jadi ini intinya, kuncinya adalah pengaturan. Itu saja. Terima kasih. Baik, silakan diberikan tanggapan selama 60 detik. Cukup. Baik, cukup. Terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil wali kota nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada nomor urut 3, kemudian nantinya kepada nomor urut 1. Silakan. Baik, terima kasih. Singkat aja. Kalau ini biasanya manggilnya Om nih. Tapi baik, pasangan calon wakil kota nomor 3. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara Anda sebagai wakil wali kota dalam mengembangkan kesehatan di kota Gorontalo? Terima kasih Mas Rian. Bahwa kesehatan ini adalah urusan wajib. Dari 7 urusan wajib yang harus diatur oleh pemerintah, kesehatan adalah salah satunya. Salah 2-nya adalah pendidikan. Makanya kenapa pendidikan itu dimasukkan dalam 20% anggaran itu wajib hukumnya, dan kesehatan 10%. Oleh sebab itu ke depan ada sebuah tren, kita hampir setiap bulan itu melakukan pengiriman atau rujukan para pasien-pasien kita yang harus kita rujuk ke luar daerah, ya, ini di Makassar dan di Manado. Kami sudah mengunjungi dan
waktu saya sebagai anggota DPR Provinsi, kami berikan tempat mereka dengan kita biayai sehingga mereka tinggalnya gratis di sana. Jadi mereka tidak perlu lagi tinggal di hotel maupun di tempat penginapan untuk membantu masyarakat yang dirujuk ke luar daerah. Nah, tetapi ada persoalan yang cukup serius adalah life cost ya. Jadi ketika mereka tinggal di sana, mereka harus makan, beli obat, kemudian mereka harus biaya transport, macam-macam, beli pulsa, ada yang mau makan dan seterusnya. Itu lebih besar biayanya daripada mereka di Gorontalo. Makanya ke depan strategi yang akan kami lakukan adalah, Bung Rian, salah satunya adalah kita akan melengkapi rumah sakit kita menjadi rumah sakit modern dan mudah-mudahan akan menjadi pusat rujukan, dan kita akan coba menjadikan rumah sakit ini naik tipe B menjadi tipe A agar seluruhnya alat-alatnya lengkap. Pak Martin juga sudah melengkapi, tinggal kita lengkapi lagi. Kemudian kita akan tambah dengan dokter-dokter. Kalau perlu dokternya kita impor dari luar untuk biar ada penanganan yang spesialis, sehingga rumah sakit Gorontalo akan menjadi ikon Gorontalo, dan ini mudah-mudahan bisa menaikkan rating Gorontalo di bidang kesehatan untuk ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan ditanggapi selama 60 detik. Terima kasih Pak Rusli. Karena pertanyaan saya singkat, saya menjawab singkat juga. Apa tentang rumah sakit yang akan dinaikkan tipe itu atau diperbanyak fasilitasnya itu sudah dilakukan oleh Bapak Martin Taha. Kalau kita melihat itu, yang terakhir ada Gorontalo Cardiac Center. Nah, ini kan hanya perdebatan biasa. Belum Jadi, naik. Rumah sakit Gorontalo masih tipe B. Belum naik tipe A. Rumah sakit masih tipe B. Fasilitas. Oh iya. Tadi saya ralat. Makanya masih tipe B. Kita harus naikkan tipe A. Tidak akan ditanggapi, mohon maaf. Oh iya. Fasilitas. Soalnya saya ditanyain. Saya ralat. Soalnya ditanyain. Saya ralat. Iya, kan? Fasilitas itu sudah dilakukan juga Pak Martin Taha. Jadi saya rasa singkat saja jawaban saya itu. Terima kasih. Baik, silakan. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan calon wakil wali kota nomor urut 2 untuk mengajukan pertanyaan kepada calon wakil wali kota nomor urut 1. Silakan. Baik, Mas Hardi, pertanyaan saya singkat juga. Bagaimana Anda menyikapi dalam mensejahterakan orang yang tidak mampu untuk membiayai kesehatan dan pendidikannya? Oke, terima kasih. Mungkin saya jawab singkat saja. Kebetulan di program kami itu ada 7 macam program. Dalam satu adalah peningkatan kesehatan untuk setiap masyarakat yang ada di Kota Gorontalo. Untuk demikian, kami berpikir kami tidak akan itu, cuman untuk masalah kesehatan ini kita akan mulai dari tiap kelurahan. Karena apa? Sekarang kalau orang bilang orang sakit ke rumah sakit tidak harus bayar, tidak harus apa, orang sakit tidak harus urus ini, terus ini, tapi ternyata setelah di rumah sakit itu harus dimintakan dimintakan surat-surat apa segala macam, ada surat sakit dari kelurahan. Untuk itu kami dalam program kami itu kami mengadakan yang namanya ambulans bentor. Nah, ambulans bentor itu kita adakan di tiap kelurahan. Dan di tiap kelurahan itu sendiri ada 2 orang petugas medis yang diangkat dari akademi perawat sambil mereka menunggu jadi pegawai. Jadi kita akan jadikan honor dan digaji dengan 1,5 juta. Nah, itu tugas mereka sendiri. Itu akan keliling di di tiap kelurahan itu, dan mereka sudah membawa obat, sudah membawa stetoskop. Apabila ada masyarakat yang sakit, itu akan langsung diobati, dan apabila harus dirujuk ke puskesmas atau ke rumah sakit, itu adalah jadi tanggung jawab dari 2 orang aktor yang ada di tiap kelurahan itu. Saya kira sekian, terima kasih. Silakan diberikan tanggapan untuk jawaban tadi. Baik, tanggapan saya juga singkat. Mungkin kalau sekiranya ini mohon maaf, kalau bentor ambulans itu mungkin agak kurang untuk pasien. Jadi betul-betul pasien itu kan kalau mau dibawa dari rumah atau ke rumah sakit itu harus mendapatkan yang semestinya, yaitu berbaring atau semestinya lah yang didapat oleh pasien. Jadi saya rasa tadi juga program dari kelurahan itu, kami pasangan nomor urut 2 juga telah ada kartu sejahtera
yaitu gratis dari lahir sampai mati, kebutuhan hajat hidup orang banyak. Jadi dengan kita sudah menghidupi kebutuhan hajat orang banyak, the basic needs of masyarakat, maka masyarakat dengan sendirinya jika mempunyai uang akan bisa berkreasi terhadap pembangunan ekonomi mereka sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tidak ada tanggapan. Terima kasih calon wakil wali kota nomor urut 2. Selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil wali kota nomor urut 3 untuk memberikan pertanyaan kepada nomor urut 2 kemudian nomor urut 1. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan saya untuk 2 orang sekaligus. Baik. Jadi buat Mas Rian dengan Mas Hardi. Pertanyaan saya, Anda ini kan basicnya pengusaha dan pengusaha muda. Pertanyaan saya adalah bagaimana caranya Anda bisa memberikan motivasi, fasilitas sehingga pengusaha-pengusaha muda di Gorontalo ini mereka bisa maju, dan basic Anda dan Pak Hardi juga sebagai seorang pengusaha, bagaimana caranya? Karena kita ini sebuah kota adalah kota yang harus memperlihatkan perputaran ekonomi, roda ekonomi, dan tentu itu tidak lepas dari peran-peran pemuda. Ini pertanyaan saya kepada Mas Rian dengan Mas Hardi. Terima kasih. Yang pertama menjawab nomor 2. Terima kasih Mbak Rusli. Jadi seperti yang tadi sudah saya terangkan di segmen 2 juga, bahwa pengusaha pemula ini membutuhkan akses pasar, modal, dan ilmu pengetahuan. Jika pengusaha pemula itu pasti adalah usaha mikro. Oleh karena itu maka saya ingin terangkan di sini bahwa Pak Martin Taha dalam Kartu Sejahtera telah memberikan bantuan pada UKM. Tetapi kita juga harus melihat realitas bahwa kita menghadapi era ekonomi digital. Ini yang saya ingin sosialisasikan pada pengusaha pemula di kota Gorontalo. Seperti yang saya sudah bilang tadi, sekarang sudah zaman now, zaman gadget semuanya. Apa-apa informasi sangat cepat beredar di dunia internet. Semua bisa bertransaksi lewat internet. Sekarang semua transaksi ekonomi akan melibatkan teknologi. Oleh karena itu maka kami juga akan menawarkan UMKM, seperti yang tadi saya sudah bilang, UMKM harus terkoneksi secara online terhadap akses pasar, harus terkoneksi secara online terhadap akses perbankan, yang dimana kita juga mengenal namanya fintech, peer-to-peer lending. Juga UMKM harus terkoneksi secara online terhadap pasar. Saya rasa dengan kita memberikan dukungan seperti itu kepada pemuda atau pengusaha pemula di kota Gorontalo, maka dengan sendirinya pemuda-pemuda atau pengusaha pemula di kota Gorontalo akan mandiri secara ekonomi dan profesinya. Terima kasih. Terima kasih, silakan ditanggapi jawaban tadi. Ditanggapi dulu Pak, selama 60 detik. Ya, terima kasih Mas Rian. Ya, konsepnya bagus, hanya saya kira begini, kita ini sudah kronis ya soal bagaimana seorang pemuda itu punya usaha. Ini dari dulu, ini lagu lama ini. Ketika kita mau meningkatkan seorang pemuda mau jadi pengusaha, setelah dia punya perusahaan, ya nggak ada pekerjaan. Nah ini yang sebenarnya harus ditata. Karena apa? Rata-rata pemuda kita pinginnya masuk di kerja-kerja yang sifatnya bidang-bidang pemerintah, ya, ngurus proyek lah, supaya ngurus CV ini dan seterusnya. Padahal sebetulnya bukan itu. Mindset ini sudah lama. Kita harus rubah dengan pola yang baru. Caranya bagaimana adalah kita buatkan pelatihan-pelatihan, kemudian mendatangkan investasi sehingga mereka bisa bermitra dengan investasi. Sehingga ke depan penataan ini harus kita itu betul. Dan yang kedua, ada salah satu SKPD namanya Dinas Pemuda Olahraga, ini yang harusnya lebih digiatkan untuk mengatur soal kepemudaan. Waktunya habis. Kami persilakan nomor urut 3 memberikan pertanyaan kepada nomor urut 1 atau langsung dijawab. Baik, silakan dijawab selama 2 menit. Terima kasih Pak Rusli. Kalau saya mungkin
agak sama dengan Pak Rusli, karena begini, ketergantungan pengusaha sekarang, apalagi masalah pemuda ya, saya lihat cukup tinggi untuk masalah APBD yang ada di tiap daerah. Karena itu saya juga mengharapkan bagaimana sekarang pemuda di Kota Gorontalo itu harus jadi entrepreneur di tiap usaha. Karena begini, kalau kita cuma mengharapkan itu terus, itu kapan kita akan berkembang? Karena apa? Kalau cuma bicara masalah usaha ini, kalau kita mengharapkan APBD itu mungkin hari ini, tahun ini cuma dapat sekali, mungkin tahun depan tidak akan lagi, itu macam ininya. Tapi kalau kita jadi pengusaha muda, contohnya saya cuma bisa berikan, saya ada tempat ya dengan teman saya juga. Kalau saya lihat dia sekarang, memang kalau cuma dipikir untuk pendapatan tiap bulannya aja, mungkin gaji pegawai kepala bank itu kalah dengan dia. Nah itu yang saya harapkan. Artinya kita sebagai pemuda ini harus mau berusaha dan mau gigih untuk, walaupun itu masih terlalu kecil, artinya kita tidak usah berpikir untungnya berapa, ininya berapa, tapi kita harus mau dulu untuk berusaha di Kota Gorontalo ini, supaya kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Saya kira cukup, terima kasih. Baik, silakan ditanggapi selama 60 detik. Makasih Bung Hardi, bagus sekali konsepnya. Saya hanya menambahkan saja bahwa ada yang harus kita lakukan, yakni transfer teknologi dan transfer skill. Ini yang penting. Kita perlu mengimpor orang-orang yang hebat, karena mohon maaf, ini kemampuan skill kita itu di bawah rata-rata. Bahkan literasi saja itu Gorontalo itu urutan ke-50. Jadi budaya-budaya membaca, budaya ingin belajar, melatih dan seterusnya. Sehingga ke depan kalau pasangan ramah menang, BLK-nya akan kita perlengkapi dan seluruh pemuda akan kita latih lagi. Kemudian kita kan punya bahan baku. Coba lihat, saya dengar para pengusaha enceng gondok itu ternyata bisa jadi dolar. Sekarang enceng gondok jadi sampah dan membuat polusi di laut. Kemudian kulit sapi yang ketika bulan Hari Raya Idul Adha itu sampai ribuan ton itu dikirim ke Surabaya. Padahal itu kalau dikelola di daerah kita, maka saya kira ini bisa. Tapi syaratnya pemuda kita harus betul-betul terlatih dan terampil, Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih untuk ketiga calon wakil wali kota. Dan untuk segmen yang keempat, debat yang pertama telah selesai. Kita nantinya akan masuk pada segmen yang kelima, debat yang kedua. Namun seperti biasa kita akan saksikan dulu beberapa pesan komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami di debat calon wakil wali kota Gorontalo 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Kami KPU Kota Gorontalo mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kota Gorontalo. Pastikan Anda terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Ayo memilih, jangan golput. Ayo, mari kita ciptakan pemilu yang berkualitas, santun, dan bermartabat. Politik uang merusak tatanan demokrasi. Pemilih cerdas, tolak politik uang. Siapapun pilihan kita, pilihlah yang jujur, amanah, dan berintegritas. Jangan sampai tidak memilih. Dulu itu memilih wali kota dan wakil wali kota Gorontalo tahun 2018 secara bermartabat, santun, dan berintegritas. Ayo TPS, hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 jadi pemenangnya. Iya, kembali lagi kita di debat publik calon wakil wali kota Gorontalo tahun 2018. Dan untuk selanjutnya kita akan masuk pada segmen yang kelima. Pada segmen kelima ini adalah debat kedua. Masing-masing calon wakil wali kota akan dipersilahkan untuk saling bertanya selama 60 detik, menjawab selama 120 detik, dan memberikan tanggapan terhadap jawaban yang diberikan selama 60 detik, dan menjawab balik selama 60 detik. Kami akan mulai dari calon wakil wali kota nomor urut 2. Kami persilakan untuk bertanya kepada calon nomor urut 3, setelah itu ke calon nomor urut 1.
pertanyaan lagi. Ini untuk debat. Debat yang kedua. Jadi calon nomor 2 bertanya, kemudian ditanggapi selama 120 detik. Dijawab, kemudian ditanggapi lagi, kemudian ditanggapi lagi selama 60 detik. Baik. Silakan. Jadi pertanyaan untuk paslon calon nomor 3, yaitu dalam konteks pemerintahan, masalah pengelolaan keuangan adalah kompetensi penting yang harus dimiliki oleh seorang kepala daerah. Pertanyaan saya, bagaimana cara calon wakil wali kota Gorontalo nomor urut 3 untuk mendukung wali kota dalam mengatasi defisit anggaran dan defisit kas, padahal paslon nomor 3 memilih program fisik dan program pembangunan yang secara, mohon maaf, secara logika sulit dibiayai oleh APBD. Terima kasih. Makasih. Di dalam pengelolaan APBD, ini defisit ini tidak bisa kita kelihatan di awal. Kita akan bisa melihat defisit ketika programnya terlalu melonjak sementara dananya kecil, maka terjadi defisit. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita buatkan programnya, kita cutting ya, cut off. Nanti yang akan kita buat adalah skala prioritas. Di kota ini kalau kita bangun semua, kita nggak punya duit. Caranya bagaimana? Buat skala prioritas, apa yang akan kita buat. Yang kedua adalah bahwa harus ada kesepakatan dengan DPR. Karena dalam APBD itu ada 5 fungsi APBD, yakni keseimbangan, keadilan, otoritas, planning, kemudian pengawasan, dan seterusnya. Maka pertanyaannya adalah apakah APBD ini sudah berpihak ke publik atau tidak? Di mana fungsi keadilannya? Di mana fungsi pemerataannya? Kalau tidak, maka ini akan mengganggu fiskal kita. Yang ketiga adalah dalam porsi APBD itu sudah ada 20% untuk belanja 20% untuk pendidikan, 10% untuk kesehatan, lalu ada tambahan lagi 29% untuk infrastruktur. Nah, belum tambah kita ada belanja langsung, belanja tidak langsung. Nah, ini kalau kita tidak pintar-pintar menghitung ini, kita akan kebablasan, sehingga perlu dihitung, belum gaji, belum tunjangan, belum honorer dan sebagainya. Ini perlu dihitung betul. Kalau tidak, kita akan pada saat mau melaksanakan APBD akhirnya kita defisit. Karena apa? Terlalu ingin mau ingin sekali untuk buat program, tetapi pada saat yang sama tidak melihat bagaimana struktur APBD kita. Sehingga ke depan harus ada skala prioritas biar kita betul-betul memaksimalkan APBD ini. Terima kasih. Silakan diberikan tanggapan atas jawaban tadi nomor urut 2, silakan. Iya, terima kasih. Saya juga harus membahas tentang APBD yang defisit tadi. Target pendapatan APBD tercapai sekitar 95%. APBD memang masih banyak ditopang oleh dana dari pusat, untuk perimbangan sekitar 73%, PAD kita 22%, sehingga perlunya investasi harus dirangsangnya dengan investasi swasta. Saya juga ingin menekankan defisit APBD itu bukan berarti pemborosan. Dalam teori ekonomi, defisit anggaran terjadi sebagai konsekuensi dari upaya pemerintah meningkatkan perekonomian dan juga menekan pengangguran. Jadi memang betul belanja pemerintah lah yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Tinggal bagaimana defisit tersebut harus dipergunakan betul-betul meningkatkan perekonomian masyarakat. Terima kasih. Silakan dijawab kembali nomor urut 3. Ya, terima kasih. Saya kira itu benar. Hanya memang di dalam APBD ini ada beberapa dana transfer ya, seperti tugas pembantuan. Kadang-kala kita unpredictable. Pada saat kita memprediksi bahwa ini nanti kekurangan ini akan ditutupi oleh dana TP atau tugas pembantuan. Ternyata pada saatnya kita mau menunggu, ternyata tidak ada. Banyak terjadi di beberapa kabupaten kota termasuk di provinsi yang kita telah melebihkan program karena kita berharap akan ada dana DAK yang dari pusat maupun dari APBN. Oleh sebab itu kita harus hati-hati betul. Jadi pertama kita lihat informasinya apa benar. Yang kedua kita harus melihat kalau memang itu tidak ada, perlu ada kita pengalihan ya, kita switch ya. Tadinya program ini sudah kita buatkan dengan anggarannya yang cukup besar, maka kita alihkan ke program lain yang lebih prioritas. Terima kasih. Baik, terima kasih nomor urut 3 untuk jawabannya. Selanjutnya kami persilakan kepada nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada nomor urut 1. Boleh sama atau beda? Silakan. Oh, baik.
Mas Ardi, saya hanya ingin bertanya bagaimana jika bagaimana solusi jika kemiskinan meningkat. Itu saja. Terima kasih. Silakan jawabannya selama 120 detik. Ya, terima kasih Mas Rian. Jadi mungkin saya hubungkan langsung dengan program visi misi kami. Jadi di program kami itu ada namanya pemberdayaan ekonomi rakyat. Memang di situ, insya Allah kalau kami memimpin nanti, kami akan di program kami itu akan diadakan semacam bantuan dana ke tiap masyarakat. Artinya ini apa? Ini untuk merangsang mereka. Tapi yang terutama di tiap kelurahan itu, seumpamanya ada yang yang jual nasi goreng, jual rokok, jual yang lain-lain, ini ada hubungannya dengan ekonomi rakyat. Artinya itu untuk apa? Itu artinya untuk meningkatkan perekonomian mereka, yang itu dengan dirangsang dengan pemberian bantuan kepada tiap-tiap usaha yang ada di tiap kelurahan, supaya mereka juga bisa meningkatkan taraf hidup mereka dengan adanya tambahan penghasilan untuk tiap usaha mereka. Dan itu kalau tidak salah, yang kami selalu kampanyekan itu bahwa di setiap usaha-usaha itu, baik yang menjualan nasi goreng, yang jualan nasi kuning, yang jualan apa itu, akan kami rangsang dengan bantuan 2 juta sampai 2,5 juta untuk tiap pengusaha yang pelaku ekonomi yang ada di tiap kelurahan. Makasih. Silakan diberikan tanggapan untuk jawaban tadi. Terima kasih Mas Ardi. Saya juga ingin bicara dari sisi yang lain. Memang kita bicara tentang kemiskinan ini harus melihat 2 aspek. Yang pertama adalah urbanisasi, yang kedua adalah inflasi. Jadi memang banyak yang berpindah dari desa ke kota itu memang bukan berprofesi sebagai wira swasta, dan itu mereka sangat rentan terhadap perubahan harga. Istilahnya, mohon maaf ya, misalkan harga naik ya hidup pun jadi berubah, lebih susah. Nah, makanya saya juga ingin menambahkan di sini, kami pasangan nomor urut 2 memiliki program Kartu Sejahtera Plus gratis dari lahir sampai mati, yang dimana kebutuhan dasar masyarakat itu sudah terpenuhi. Jadi mereka bisa secara mandiri mengelola ekonominya untuk berkreasi bagaimana lebih mendapatkan uang lebih banyak lagi. Terima kasih. Silakan dijawab balik lagi tanggapan tadi. Ya, saya cuma mungkin menginginkan singkat saja. Kalau bicara inflasi sekarang, kalau saya tidak salah, saya pernah baca untuk kota Gorontalo itu, saya cukup heran juga, karena menurut data itu saya kurang pasti ininya bagaimana, angkanya berapa, tapi inflasi di kota Gorontalo itu sekarang sudah mendekati ambang nasional. Karena itu apa? Mungkin kalau cuma kita berpikirkan, mungkin itu karena peredaran uang yang ada di masyarakat itu cukup besar. Nah ini kalau semua macam kemarin kita lihat, kalau insya Allah saya dengan Pak Adan memimpin kota Gorontalo ini, kita mungkin akan adakan untuk setiap setiap kegiatan nanti tidak perlu harus ke keluar daerah, tidak harus keluar ke Manado atau ke Jakarta, cukup harus ada di Gorontalo saja. Artinya apa? Supaya itu bisa membantu perekonomian juga yang ada di tiap masyarakat yang ada di kota Gorontalo. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Dan selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil wali kota nomor urut 3 untuk memberikan pertanyaan yang akan dimulai dari calon wakil wali kota nomor urut 1. Ya, terima kasih Mas Hardi. Beliau punya basic pengusaha, makanya saya nanya fokus saja di pengusaha. Ini kan kita membangun infrastruktur. Kalau Anda membangun infrastruktur itu, Anda akan arahkan ke infrastruktur apa? Lalu bagaimana caranya Anda mengukur atau mau memastikan infrastruktur ini benar-benar dibangun untuk kepentingan betul-betul untuk peningkatan ekonomi? Ini pertanyaan kepada Mas Hardi. Silakan selama 120 detik. Terima kasih. Kalau bicara masalah infrastruktur, memang kalau kita lihat di kota Gorontalo sekarang ini,
Sebenarnya kalau cuma mau dipikir, konsep kota Gorontalo itu konsep sebuah kota itu adalah pembangunan. Nah sekarang kita di kota Gorontalo ini masih boleh dibilang antara mau jadi kota atau mau jadi apa. Karena apa? Di kota sendiri saja, ini yang cukup mengherankan. Saya bukan mau ini memang sudah kenyataan. Karena di dalam kota sendiri saja masih ada persawahan. Itu yang kita tidak bisa ini. Nah untuk konsep-konsep pembangunan yang mungkin kalau insya Allah saya dengan Pak Adan memimpin kota Gorontalo ini, mungkin kita akan ini kan untuk konsep membangun kota Gorontalo supaya lebih tertata baik. Artinya nanti kalau umpamanya orang kalau harus mencari untuk pemerintahan di mana, semacam zonalisasi. Kalau memang rencana kami nanti, insya Allah kalau kami terpilih, semacam sekarang ada di Terminal 42 dan ada Terminal Dungingi. Nah itu rencananya kami. Nanti kalau umpamanya kami memimpin kota Gorontalo itu, kota pemerintahan atau kota wali kota kota Gorontalo kami akan pindahkan ke Terminal 42 dan Terminal 42 kami akan pindahkan ke Terminal Dungingi. Mungkin itu yang sudah inikan kami, karena apa? Selama ini kalau mama katanya Terminal Dungingi itu tidak bisa di ini. Saya akan berikan contoh, karena itu statusnya memang lain dengan ini. Tapi kalau di kota Manado saja sendiri, itu diolah oleh Pemkop kota Manado. Jadi kalau saya rasa semua kebijakan itu tidak akan ini yang penting kita bisa mengurusnya atau tidak. Saya kira terima kasih. Baik, silakan diberikan jawaban tanggapan untuk jawaban tadi 60 detik. Ya, makasih Mas Ardi. Saya kira jawabannya bagus. Hanya saya ingin menambahkan bahwa pertama ketika kita membangun infrastruktur, kita lihat dulu bahwa infrastruktur ini memberi dukungan terhadap peningkatan ekonomi atau tidak. Nah, kami sebetulnya punya desain bahwa kota Gorontalo ini harus menjadi destinasi utama. Caranya bagaimana? Kita perlu membangun kawasan-kawasan ekonomi baru dan juga kawasan pariwisata. Yang kedua, syarat untuk membangun infrastruktur seperti jalan misalnya harus memenuhi 3 hal. Bahwa apakah jalan itu untuk kepentingan ada sektor produksi di sana, yang kedua apakah ada sektor pelayanan di sana, dan yang ketiga apakah ada sektor pemerintahan di sana. Sehingga jangan kita membangun infrastruktur tidak ada connecting sektor. Sehingga ini perlu dibuat. Jadi ada sektor apa dulu di sana, lalu infrastrukturnya akan mendukung. Sehingga jangan buat jalan tidak ada orientasinya mau diapakan itu. Saya kira ini sebagai masukan saja, tambahan saja Mas Adi. Baik, terima kasih. Silakan dijawab selama 60 detik tanggapan tadi. Silakan. Saya kira cukup. Baik, cukup untuk jawabannya. Dan selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada calon nomor 3, silakan ke calon nomor 2. Oke, terima kasih Mas Rian. Saya mau nanya, kota Gorontalo ini dulu dan sampai sekarang itu dikenal sebagai kota pendidikan. Pertanyaan saya, karena ini adalah pendidikan, ini kita ada kurang lebih 10 kampus ya. Kira-kira apa yang akan dibuat oleh Pak Mas Rian apabila sebagai wakil wali kota menjadikan kampus ini sebagai mitra dari pemerintah untuk mengembangkan kota Gorontalo ke depan dari sisi sebagai seorang pemerintah. Bisa diulang lagi, mohon maaf. Menjadikan kampus, bagaimana cara Mas Rian menjadikan kampus sebagai mitra daripada pemerintah untuk mengembangkan kota Gorontalo? Baik, silakan 120 detik. Saya rasa saya jawab singkat saja. Memang di kampus-kampus sini banyak sekali orang-orang yang pintar, dan tentu sebagai calon wakil wali kota, apabila menjadi wakil wali kota, tentu kita memiliki tugas sebagai pemberdayaan pemuda. Oleh karena itu maka kita harus mendukung kampus tersebut agar bisa mencetak generasi-generasi penerus anak muda kota Gorontalo yang ke depan, yang betul-betul mencintai daerahnya dan bisa mengembangkan potensi daerahnya dan menjadi calon pemimpin bagi di daerahnya. Terima kasih. Silakan diberikan tanggapan terhadap jawaban tadi selama 60 detik. Ya, makasih Mas Rian, luar biasa. Saya hanya ingin menambahkan saja bahwa kota Gorontalo ini adalah lumbungnya SDM. Ingat,
kalau kita fokus kepada peningkatan SDM, kita akan jadi maju. Kota-kota besar seperti Singapura itu adalah tidak memiliki sumber daya apa-apa, hanya SDM. Hamburg juga di Jerman, tulisannya Pak Prof Habibie, ini adalah kota tandus, tapi karena di sana banyak orang-orang yang SDM-nya bagus, maka kota itu menjadi sekarang pusat ekonomi di dunia. Nah, saya berharap bahwa kampus ke depan itu bisa dijadikan mitra oleh pemerintah, sehingga seluruh program pemerintah daerah kalau bisa bekerja sama dengan Pak kampus, karena mereka telah melakukan penelitian sebelum mereka membuat sebuah kebijakan, supaya kita tidak terlalu banyak studi banding di daerah lain yang mungkin tidak cocok dengan Gorontalo. Sehingga kita butuh kampus di sini banyak profesor, banyak doktor, sehingga paling tidak disertasi mereka yang keluar uang puluhan juta bisa menjadi alat instrumen untuk bersama-sama dengan terima kasih. Silakan dijawab balik nomor urut 2 tanggapan tadi. Cukup. Baik, terima kasih untuk jawabannya, dan selanjutnya kami persilahkan kepada nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan, yang kami persilahkan untuk memberikan pertanyaan pertama kepada nomor urut 2, selanjutnya ke nomor urut 3. Silakan. Ya, mungkin ini pertanyaannya sama saja, karena dari tadi kita juga membahas masalah program yang bersangkutan dengan ke program. Kalau kami di Pakat Adat CBD itu, kami beranggapan semua program yang kita inikan itu semua kita bisa realisasikan, karena dia tidak terlalu dia terlalu mudah untuk kita laksanakan nanti kalau kita memimpin. Nah, pertanyaan saya untuk yang pasangan nomor 2 dan nomor 3, di tiap ininya itu kan ada yang jadi kayak macam untuk yang nomor 2 dulu, di situ ada pendidikan gratis dan kesehatan gratis. Nah, tolong yakinkan saya bagaimana menjelaskan itu dan meyakinkan masyarakat bahwa program ini memang benar-benar bisa diterima di masyarakat. Terima kasih. Silakan, 120 detik. Terima kasih Mas Hardi. Jadi saya jawab singkat juga. Jadi memang kemarin mungkin agak susah dijelaskan Mas Hardi, tapi saya mengalami sendiri akan sambutan masyarakat tentang kartu sejahtera yang pada periode pertama Bapak Martenta telah jalankan, dan jika kami terpilih akan berubah menjadi kartu sejahtera plus. Tanggapannya sangat-sangat luar biasa dan tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata. Namun di dalam program tersebut kami memiliki gratis biaya pelahiran, persalinan dan melahirkan, juga pendidikan SD sampai dengan SMA atau sederajat, juga gratis akte lahir dan lain-lain, kesehatan dan puskesmas di rumah sakit oleh Sabu, kemudian izin usaha, bantuan modal UKM, dan juga ambulans dan pemakaman. Saya rasa itu sudah betul mencakup dari kebutuhan dasar hidup masyarakat, jadi tidak ada yang perlu diragukan lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan untuk tanggapannya terhadap jawaban tadi. Saya tidak akan menanggapi, tapi saya memberikan penilaian saja. Jadi terima kasih, jawabannya cukup ini. Dan untuk soal menanggapi nanti, saya rasa ini kan didengarkan seluruh oleh masyarakat yang ada di Kota Gorontalo, ya. Saya cukup, terima kasih. Baik, ada jawaban lagi, silakan. Marian. Cukup, terima kasih. Cukup, baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan dari nomor urut 1 ke nomor urut 3. 3, silakan. Ya, terima kasih. Mungkin pertanyaannya Pak Rusli masih sama, Pak, mengenai program yang diinikan oleh paket ramah yang menyangkut kesehatan dan pendidikan, mungkin kalau itu, dan tolong jelaskan supaya masyarakat Kota Gorontalo, karena mau didengarkan oleh seluruh masyarakat Kota Gorontalo. Makasih, Pak. Ya, terima kasih. Soal pendidikan, kami sebetulnya ingin memaparkan secara lebih detail soal pendidikan. Saya menyambung tadi soal daerah kita, ya, kependidikan kita yang masih butuh sentuhan. Ini saya hubungkan dengan soal adanya pengangguran. Kalau kita hitung saja, kampus kita ada 10, 5 saja kampus yang memproduksi para sarjana, lalu mereka tidak punya pekerjaan. Ini sebetulnya yang menjadi masalah. Olehnya ke depan kita harus kembali membuat program baru, atau mungkin program lama tapi kita perbaharui dengan sistem pelatihan-pelatihan. Dan kita harus mengirim para orang-orang terampil sampai keluar. Ingat, Kaisar Jepang melakukan sebuah upaya
mengeksodus dan mengirim para tenaga-tenaga muda yang dikenal dengan restorasi Meiji. Jadi ada orang-orang hebat di Jepang dikirim sampai ke benua Eropa, ke Amerika. Lalu hari ini mereka kemudian belajar di sana dan kembali ke Jepang. Lalu Jepang sekarang menjadi raksasa dunia di bidang teknologi dan otomotif. Ini menggambarkan bahwa kalau kita punya keinginan kuat, maka pemerintah daerah sudah harus memikirkan. Karena di Gorontalo ini adalah orang-orang hebat. Tetapi ketika mereka tidak difasilitasi, mereka tidak disekolahkan, maka susah kita ingin berkembang. Oleh sebab itu saya berharap ada komitmen yang kuat antara pemerintah ke depan untuk memberikan porsi yang sangat dan lebih besar di bidang pendidikan, terutama di bidang pelatihan dan juga melatihkan atau mengirimkan para tenaga-tenaga kita yang ada dalam daerah untuk bisa belajar di luar daerah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan diberikan tanggapan untuk jawaban tadi. Cukup. Baik, karena cukup, masih mau ditanggapi lagi? Cukup. Baik, terima kasih. Dan demikian untuk segmen yang kelima, yang mana tadi kita sudah mendengarkan bersama bagaimana jawaban atau debat yang telah dilakukan oleh ketiga calon wakil wali kota Gorontalo tahun 2018 seputar tema, program, dan juga visi misi dari masing-masing calon. Untuk itu kita akan nantinya masuk ke segmen 6 sesaat lagi. Dan nantinya kami akan mempersilahkan untuk closing statement masing-masing peserta. Dan kita akan break sejenak. Kita akan kembali di segmen selanjutnya setelah beberapa pesan komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami di debat calon wakil wali kota Gorontalo 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Kami KPU Kota Gorontalo mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kota Gorontalo. Pastikan Anda terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Ayo memilih, jangan golput. Ayo, mari kita ciptakan pemilu yang berkualitas, santun, dan bermartabat. Politik uang merusak tatanan demokrasi. Pemilih cerdas, tolak politik uang. Siapapun pilihan kita, pilihlah yang jujur, amanah, dan berintegritas. Jangan sampai tidak memilih. Dulo itu memilih wali kota dan wakil wali kota Gorontalo tahun 2018 secara bermartabat, santun, dan berintegritas. Ayo TPS, hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 jadi pemenangnya. Iya, kembali lagi kita di debat publik calon wakil wali kota Gorontalo tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo. Kita akan masuk pada segmen yang ke-6 atau segmen yang terakhir, yakni closing statement. Dan tiap calon wakil wali kota akan diberikan waktu selama kurang lebih 120 detik. Kami akan mulai dari closing statement calon wakil wali kota Gorontalo nomor urut 3. Terima kasih yang saya hormati rekan saya Mas Rian, Mas Hardi, dan seluruh hadirin sekalian. Dalam closing statement ini saya mengucapkan terima kasih. Ini adalah debat dalam rangka konsep untuk pengembangan kota ke depan. Kami serius untuk menjadi wali kota dan menjadi wakil wali kota. Visi kami ke depan menjadikan Gorontalo sebagai kota jasa berdaya saing. Apa yang akan kami buat? Kita akan bangun infrastruktur dan kita akan buat Gorontalo sebagai the capital Tomini Bay, sebagai pusat investasi terbesar. Hari ini daerah lain sudah melakukan itu. Manado saja hari ini sudah 2 tahun lalu melakukan penerbangan dari Manado Shenzhen, Manado Guangzhou, dan Manado Beijing. Itu hampir setiap minggu 2 kali. Manado ini adalah saudara kandung kita. Sebelum kita berpisah dari Gorontalo, kita masih Sulawesi Utara. Kenapa mereka sudah melakukan upaya yang luar biasa? Kalau kita ingin menjadi kota yang mendunia, maka kita harus menyiapkannya dari sekarang. Walaupun itu adalah visi untuk berapa tahun ke depan. Oleh sebab itu, pasangan kami akan berupaya menciptakan suasana ini agar betul-betul kota Gorontalo ini bisa berubah dari segala hal.
Kalau kita ingin mendongkrak ekonomi, mulailah dengan skala yang besar. Jangan dimulai dengan yang skala kecil. Kalau tidak akan terjadi perlambatan. Makanya kita mengambil tema redesign karena kita ingin melakukan perubahan cepat, melebihi kecepatan. Sehingga ini yang harus dilakukan. Oleh sebab itu saya juga berharap dukungan dari semua pihak. Karena Gorontalo harus bangkit. Kita harus move on, ya, tidak sekedar gratis-gratis, tetapi harus menjadikan sebuah kota yang betul-betul mendunia, yang ikut menjadi perhatian tingkat nasional. Dan itu harus dimulai dari sekarang. Kami pasangan ramah telah menyiapkan semua konsep itu. Semua tata ruang sudah mengikuti itu. Karena kami sudah siap menjadi wali kota dan wakil wali kota. Selanjutnya kami akan persilakan kepada calon wakil wali kota nomor urut 1 untuk memberikan closing statementnya selama 120 detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kami, pesta demokrasi pada saat ini yang ada di Kota Gorontalo ini adalah wujud dari kedaulatan rakyat masyarakat Kota Gorontalo yang akan memilih di ajang Pilwako nanti. Dan saya sebagai wakil wali kota Kota Gorontalo nanti dari pasangan ADA CWD, mungkin ini adalah suatu wujud pengakuan saya untuk pengabdian saya terhadap Kota Gorontalo yang nanti kalau insya Allah kami akan memimpin. Sebenarnya saya mungkin agak ini sedikit, kalau mungkin orang sudah tahu kalau yang namanya Dilan. Sebenarnya yang berat itu adalah menjadi wali kota dan wakil wali kota Kota Gorontalo. Jadi biarkan sajalah pasangan urut nomor 1 yang akan memimpin Kota Gorontalo ini. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kota mandiri dan religius, kami mengharapkan seolah nanti kalau untuk tanggal 27 Juni nanti masyarakat Kota Gorontalo memilih pasangan wali kota dan wakil wali kota nomor urut 1. Tertibkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya closing statement kami persilakan kepada calon wakil wali kota nomor urut 2. Terima kasih Mas Agus. Bagi saya, dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menyapa para warga masyarakat Kota Gorontalo, pemirsa Mimosa, mendengar RRI yang dimanapun Anda mendengar dimanapun. Dan hadirin sekalian, kembali saya sampaikan bahwa inti dari visi misi dan dari program Matahari adalah mewujudkan, menjadikan Kota Gorontalo yang smart, sejahtera, maju, aktif, religius, dan juga terdidik. Visi ini mengedepankan globalisasi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal Gorontalo. Saya juga harus sampaikan di sini, bagi saya debat ini bukan untuk kalah dan menang, tapi adalah kesempatan bagi kami untuk menyampaikan integritas masing-masing debat. Hanya bagi saya harus sampaikan kembali visi dan misi Matahari lah yang telah teruji. Kartu sejahtera adalah bukti nyata. Kami memiliki gratis biaya persalinan atau melahirkan, gratis SD sampai SMA sederajat, pembuatan akte lahir, KTP dan KK, gratis biaya kesehatan di puskesmas dan rumah sakit, gratis akte nikah, gratis izin usaha, gratis bantuan modal UMKM. Dan jika kami terpilih, kartu sejahtera akan berubah menjadi kartu sejahtera plus, di mana di situ akan ada tambahan gratis bahan pangan, beras, minyak, telur, sudah memenuhi kebutuhan dasar pokok masyarakat. Begitu pula pembangunan lain yang telah terjadi selama periode wali kota saat ini. Kami memberikan bukti dan hasil, bukan wacana saja. Sekali lagi, kami memberikan bukti, bukan hasil, bukan wacana saja. Permohonan kami hanya satu, dengan rendah hati izinkan kami melanjutkan bekerja. Lanjutkan. Baik, terima kasih sekali lagi. Demikian seluruh rangkaian acara debat calon wakil wali kota Gorontalo tahun 2018. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalannya debat
antar calon wakil wali kota dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Gorontalo tahun 2018. Dan alhamdulillah dari awal sampai dengan akhir jalannya debat antar calon wakil wali kota bisa dibilang berjalan dengan mulus dan sukses, dan ini tentunya berkat kerjasama yang baik antara panitia penyelenggara dan juga LO serta dari pasangan maksud kami dari calon wakil wali kota dan juga pasangan wali kota dan calon wakil wali kota Gorontalo. Mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa Nusa TV. Sampai jumpa.